Alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Selamat energi pagi. Semangat energi pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, alhamdulillah. Hari ini Allah pertemukan lagi dengan SEP pada kesempatan Rabu pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan bersama dua pembicara kita, gitu nggih. Dan sebentar kita cek dulu apakah sudah hadir beliaunya. Mbak Santi, alhamdulillah sudah hadir. Mbak Eka Ernawati, apakah sudah hadir? Cek cek. Alhamdulillah hadir. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, ya Allah. Mbak, kita kurdungnya sama ya Mbak Eka ya? Masya Allah. Hari ini mau apa namanya? Mau menyampaikan testimoni tentang apa? Mbak Eka? Testimoni yang saya rasakan sendiri. Masya Allah, nggih, nanti kita simak bersama nggih ya. Masih pukul 6:08, insya Allah kita akan segera memulai. Nanti silahkan teman-teman yang lainnya bisa dicolek-colek sehingga kita bisa hadir bersama dan merasakan, menyimak bersama bagaimana testimoni dari Mbak Eka, dan nanti akan ada ilmu yang luar biasa dari Mbak Susanti Nugraheni gitu nggih. Baik, kita mulai dulu dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, semoga lebih barokah dengan bacaan umul kitab tadi, dan kita langsung saja ke pembicara yang pertama akan menyampaikan mengenai testimoni menggunakan produk-produk halal HNI. Gitu nggih. Monggo silakan Mbak Eka. Waktu sepenuhnya kami persilahkan untuk Mbak Eka sampai nanti jam 6:25. Nggih, monggo silakan Mbak Eka. Inggih, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Mbak Azizah Vita. Salam kenal nggih Mbak nggih. Nggih, sebelumnya saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga berterima kasih banyak kepada MJ Team yang telah memberikan kesempatan untuk saya bercerita, baik pengalaman pribadi saya atau pengalaman keluarga dan teman-teman saya terkait tentang penggunaan produk-produk HNI. Ngoten nggih. Sebelumnya saya izin bercerita dulu ya Mbak Azizah ya. Oke, oke. Saya ikut HNI ini jadi masih newbie banget, Masya masih anak Allah. baru lahir. Jadi Januari 2022 itu kemarin tepatnya saya baru bergabung dengan HNI. Kalau biasanya para senior-senior dan teman-teman lainnya itu ikut HNI karena memang produknya, mereka kenal produknya. Tapi kalau saya memang ada istilahnya, ini salah satu dari usaha mandiri dari yayasan kami terkait tentang, bisnis HNI ini. Jadi saya kenalnya itu belum produknya dulu, jadi langsung ke HNI sistemnya dulu gitu. Karena memang pengennya salah satu motivasi terbesar, anggapan saya awal dulu nganggapnya HNI memang omsetnya nggak terlalu besar, tapi terkait, manfaatnya dan ini bisnis ini arahnya mau dibawa kemana dan istilahnya keuntungan ini nanti buat apa, itu sudah sangat menjadi motivasi terbesar saya, termasuk teman-teman saya yang di Agrofarm Foundation ngoten. Jadi istilahnya saya dulu yang mengajak adalah bersama Bunda Trisna ngoten. Itu terkait pengantar saya bergabung di HNI, jadinya saya tahu sistemnya dulu, baru belajar istilahnya jualin dulu baru, nyobain sendiri produknya gitu. Mmm, Terkait, testimoni yang saya alami sendiri, ngoten ya Mbak ya. Itu paling ini kalau generasi saya dan teman-teman itu terkait dengan kecantikan, terkait dengan istilahnya hal-hal yang perempuan kayak gitu. Pertama yang ini,
termasuk yang penggunaan day cream, sabun kolagen, minyak zaitun gitu. Dulu awal-awal itu saya penggunaan pertama itu minyak zaitun. Karena apa? Karena, di Ponorogo ini istilahnya kan sangat panas sekali dan istilahnya bikin mukanya kering gitu. Jadi istilahnya, "Kok kering?" Ada beberapa teman merekomendasikan, "Coba ini aja," itu. Oh, saya istilahnya belum bergabung di HNI, tapi udah nyoba ini gitu. Terus akhirnya Januari 2022 itu saya bergabung, oh ternyata produknya HNI memang produk-produk berkualitas gitu. Harganya memang sangat murah sekali gitu dibandingkan dengan produk-produk lainnya, tapi kualitasnya sangat luar biasa bagus gitu. Itu pertama yang ini day cream itu. Jadi istilahnya yang saya rasakan sendiri ketika saya memakai day cream itu adalah, eee, kalau kecantikan lainnya, kosmetik lainnya itu istilahnya dia cuma menutup di muka di bagian luar aja, tapi kalau day cream memang secara tersendiri, istilahnya menyerap ke dalam gitu. Jadi ketika memakai itu memang bener-bener jadinya glowing gitu. Itu terkait pemakaian day cream. Terus selanjutnya, eee saya juga nyoba sabun kolagen itu ketika dikasih sama Bu Ani, dipotong kecil-kecil gitu awal-awal daftar member. Nah, saya pakai, eee, kok enak gitu. Istilahnya penggunaan apa namanya, cuci muka pakai brand yang lain gitu istilahnya. Kalau yang penggunaan kolagen ini istilahnya kenyal juga nggak bikin kering gitu. Istilahnya makanya biasanya kalau anak muda itu, istilahnya apa ya, kalau produk HNI ini proses, tapi memang secara perlahan, ininya hasilnya dapat terlihat gitu, tapi nggak instan gitu. Apalagi juga ini produk yang khusus kecantikan kita nggak boleh main-main karena apa? Karena memang istilahnya yang memberikan efek 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 jangka lama gitu ya. Itu terkait penggunaan, day cream sama sabun kolagen. Selanjutnya memang saya pribadi merasakan, saya punya emah yang istilahnya itu sensitif banget dan awalnya saya memang karena emah itu nggak boleh minum ini ya, apa namanya, nggak boleh minum kopi, harus jaga perut dan lain sebagainya gitu kan. Terus istilahnya semenjak saya kenal HNI dan istilahnya di HNI ternyata banyak varian kopinya, ada kopi Sevel, kopi premium, HNI Coffee, apalagi produk baru itu Hania Rilko yang cappuccino atau yang latte itu istilahnya saya bisa konsumsi gitu tanpa istilahnya saya harus mikir-mikir nanti kalau Mas saya kambuh lagi gimana atau istilahnya lah nanti kalau saya kembung gimana, itu enggak. Jadi istilahnya, saya juga pertama kali nyobain HN itu ketika di Magetan di BJ-nya Bu Ani istilahnya, setelah itu, setelah minum itu istilahnya badan jadi enteng kayak gitu dan juga mahnya alhamdulillah, saya minum ini ternyata mahnya juga enggak kaku gitu. Jadi istilahnya, memang setelah saya membaca komposisi jadi saya nyoba dulu habis itu saya penasaran sama komposisinya. Ternyata komposisinya memang bener-bener dari herbal gitu, istilahnya aman buat perut dan juga rasanya nikmat. Apalagi ya biasanya anak muda di kalangan anak muda sukanya yang Hania Rilko apalagi yang latte. Dibandingin itu istilahnya saya dan teman-teman juga juga suka gitu. Nah, apalagi juga istilahnya kalau memang favorit saya juga Sevel yang merah itu sama yang Hania kopi latte gitu. Terus istilahnya ada beberapa produk lagi yang memang Buaya sih saya rasakan sendiri. Wah, saya rasakan sendiri itu ada bisa nih. Iya, koli. ada MHS gitu ya, MHS ketika istilahnya batuk minum MHS. Awalnya saya kiranya juga MHS itu sesuatu yang cuma dioles aja buat pijet karena itu obat pijet atau obat gosok. Ternyata juga istilahnya bisa diminum saat batuk kan, batuk berdahak. Saya pun juga istilahnya ya minum nggak ya, akhirnya udah cepat nyiapkan madu, nyiapkan MHS itu 1 sendok, alhamdulillah siangnya gitu kita udah
reda gitu, Reda istilahnya perutnya. dahaknya itu reda gitu. Dan juga saya merekomendasi teman-teman ketika kan saya pernah di asrama ketika teman-teman batuk, udah nyoba MHS aja, minum aja itu 1 sendok, Kalau 1 sendok gitu. Walaupun ketika misalkan kita bahasa Jawa apa ya, gelegean gitu ya, itu masih kerasa MHS-nya kerasa banget gitu. Terus itu MHS. Saya juga ketika kan aktivitas padat kuliah, pengabdian dan lain sebagainya. Jadi istilahnya kalau malam gitu saya urut pakai MHS, paginya itu jadi bisa bangun enak gitu. Dan juga ini apa namanya? Yang hibis gitu ya bagi perempuan memang harganya lumayan mahal, tapi kemarin kita nyobanya buat testimoni pribadi itu bersama teman-teman itu istilahnya saat diecer gitu ya, sampai diecer karena memang iya. benar-benar kualitasnya bagus banget, dan istilahnya ketika kita menggunakan itu istilahnya tuh nggak ada bau amis dan lain sebagainya, dan juga istilahnya ketika Nyaman kita ya. nyeri ketika kita nyeri haid atau lagi PMS kayak gitu ya, itu benar-benar udah pakai hibis aja, nanti insya Allah berhenti kok. Teman-teman juga ada beberapa yang haidnya itu sampai 2 pekanan lebih, itu ketika saya sarankan pakai hibis itu juga alhamdulillahnya ini normal gitu, alhamdulillahnya istilahnya perutnya kembali lagi nggak merasakan PMS itu tadi terkait hibis, dan juga termasuknya bahannya bagus, tipis, tapi tetap seharian itu saya jadi istilahnya ngerasa aman gitu kalau pakai hibis. Beda lagi dengan produk lainnya harus 2 jam ganti, 3 jam ganti gitu. Itu kata saya teman-teman, nanti kalau kita udah kerja, udah punya uang sendiri, nanti beli hibisnya 1 box aja gitu. Insyaallah, nggih. Ya, Ada lagi? terus Ada lagi yang green wash sih. Saya kan misalnya orang lain nggak pakai, tapi saya pengen nyoba gitu kan. Tanya green wash itu sendiri, teman-teman sih sini familiarnya apa sih deterjen yang nggak usah ngucek gitu kan, nggak usah disikat dan sebagainya, pakai green wash aja, diemin itu 15 menit, kamu angkat, nggak usah apa namanya dikucek dan lain sebagainya, udah langsung bersih. Dan saya nyoba itu baju putih kan Mbak ya, baju putih direndam pakai green wash, dan juga hasilnya di tangan itu benar-benar lembut gitu kan ya, istilahnya di tangan benar-benar lembut, bekas airnya itu pun juga bisa buat nyiram tanaman, dan istilahnya walaupun istilahnya nggak berbusa gitu ya, kan kadang orang terbiasanya udah pengennya kalau nyuci bersih itu berbusanya banyak dan istilahnya bersih gitu. Tapi kalau green wash kita kan, kalau biasanya generasi saya itu biasanya nggak suka ngucek dan sampai gitu, ya udah direndam pakai green wash, udah langsung dicucek sebentar, habis itu udah langsung dijemur, alhamdulillahnya bersih juga, lembut di tangan gitu. Dan juga yang nggak berbusa lagi, yang ini biasa konsumsi harian itu yang PGH siwa gitu kan. Jadi istilahnya PGH siwa itu memang lumayan harganya lumayan, dan juga bebas fluorid gitu ya. Yang pertama memang halalnya, yang kedua lumayan apa harganya? Harganya lumayan mahal. Bagi kalangan yang kuliah-kuliah kayak gini Mbak, jadi soalnya lumayan sih gitu. Tapi memang nggak berbusa, tapi pengalaman pribadi memang menghilangkan kerak di gigi gitu kan ya. Ya, benar sekali. Kembali lagi istilahnya kalau memang yang harian itu saya juga istilahnya menjual, tapi yang istilahnya saya sudah merasakan sendiri lebih mantap ketika mau jual ke orang, itu lebih mantap kan. Pertama tadi saya bilangnya saya menjual produk dulu baru nyobain produknya gitu. Terus tadi juga yang berkaitan dengan perempuan apa ya, Harumi, teman-teman ketika keputihan, ketika PMS itu minum Harumi, insya Allah. Jadi teman-teman asrama biasanya udah punya nih, hampir per A itu punya Harumi, dan istilahnya ketika PMS dan lain sebagainya, sakit perutnya itu langsung Harumi. Ada juga kakak kelas itu kemarin yang mau persiapan nikah gitu ya Mbak ya. Jadi itu hanya udah pakai Harumi aja gitu. Gitu. Terus apa kemarin juga
Termasuknya saya di sini juga istilahnya dulu pas zamannya DB itu juga teman-teman kita rekomendasikan sama sari kurma Dari gitu buat rumah. meningkatkan suplemen makanan gitu. Apalagi ya anak-anak yang terkait Zidafit sama extra food itu memang benar-benar kalau Zidafit itu memang bagus banget buat mata gitu ya, vitamin A-nya tinggi banget. Jadi ketika ada permasalahan mata dan lain sebagainya itu ininya kita sarankan pakainya Zidafit gitu. Nah, ada beberapa yang kemarin ada member kami, customer kami itu istilahnya matanya sakit karena kena radiasi HP gitu ya. Terus kita ini kan berdasarkan testimoni juga Zidafit itu sangat sangat mempengaruhi banget Oh, karena vitamin malah A-nya didapat ya. tinggi. Heeh. Zidafit dan juga kadang kalau saya malas makan gitu ya, Mbak ya. Saya Sudah cuma juga. extra food itu Oh, extra food. pagi siang itu lumayan. Kalau ini kan banyak Kenyang. mengandung 23 sayuran dan buah-buahan Iya. gitu ya. Mm-mm. Itu mungkin beberapa testimoni yang saya rasakan sendiri dan teman-teman mungkin saya merasakan juga produk HNI emang berkualitas bagus gitu istilahnya. Ya. Kita kalau mau menjualkan ya kita harus pakai sendiri dulu biar kita meyakinkan ke customer kita gitu. Jadi istilahnya membangun bangun ininya cara menyebarkannya gitu. Awalnya juga saya ininya masa iya sih produk ini kayak gitu. Setelah awalnya agak-agak ragu gitu setelah motivasinya terbesar ya ini seluruh agama Islam buat syiar dakwah itu Ya apalagi kita Allah. menyebarkan produk-produk herbal gitu. Banyak orang yang belum tahu terkait produk herbal ini makanya harus saya motivasi dari pribadi, oke saya nyoba dulu habis itu saya tawarkan ke teman-teman gitu. Itu Mbak Aziza terkait testimoni saya. Iya, kalau pas banget ini ya Heeh, 2624. Tadi dari day cream iya. pertamanya, terus kemudian ada MHS untuk batuk. Ya tadi ada yang tanya nih Mbak, sekalian ya ini langsung mengalir tanya jawab. Tadi ada yang tanya Iya. MHS campur madu apa tadi yang apa namanya yang bisa meredain batuk tadi. Nah, kalau Heeh, Mbak Ika, heeh. Jadi istilahnya saya kan batuk berdahak itu sampai gatal, bener-bener gatal di tenggorokan sama mau tenggorokan. tidur itu saya takutnya ganggu temen dan saya juga nggak nyaman gitu kan. Betul Terus betul akhirnya betul. MHS bisa diminum loh gitu. Masa iya gitu. Akhirnya MHS 1 sendok udah nggak saya rasakan langsung saya dekatkan deket tenggorokan gitu Madu. langsung saya telan. Heeh. Habis itu saya nyiapkan madu multiflora gitu Nah, buat madu multiflora ya siap-siap. heeh, buat istilahnya penghilang rasa minyaknya itu tadi. Ya, ya betul Jadi sekali. alhamdulillah siangnya reda gitu. Alhamdulillah. Ini Pak Agus tadi yang bertanya ya. Tadi Mbak Eka minumnya MHS sama madu multiflora. Sebenarnya madu yang lain juga bisa madu. Apalagi kalau madu SC ya, itu sudah ada andronya juga. Jadi andro kan pereda nyeri ataupun tentang peradangan, masalah peradangan. Nah, maka kalau batuk pun juga bisa pakai yang namanya madu es jaga. Sekarang madu es jaga ya. Kalau dulu madu SC sudah komplit untuk Ya. ini komposisinya. Kalau nyaman MHS langsung ambil MHS teguk gitu aja. Gitu nggih. Kalau nggak pakai sendok pun nggak apa-apa langsung glek-glek kayak gitu. Baik, baik. Berani ya Iya. Mbak Eka? Alhamdulillah berani sampai teman-teman ada, "Dah MHS saja, batuk MHS saja," gitu. Masya Allah, nggak, nggak. Alhamdulillah ini ya manfaat di asrama malah banyak yang sudah intinya kalau misalkan kita sudah pakai, insya Allah ketika kita mau menceritakan tuh tambah yakin gitu nggih. Iya Ya, kalau bener, kowe nggih. nanggopo durungi. Nah, itu kan malah apa namanya? Lucu sendiri. Jadi kalau misalkan sudah pakai kemudian kita ceritakan insya Allah lebih yakin dan lebih semangat lagi untuk menceritakan karena kita sudah merasakan manfaatnya. Baik, ada yang tanya tadi. Assalamualaikum Mbak Aziza dari Bu Hajah Nurul Awali. Minta tolong ditanyakan ke Mbak Ika, Agrofarm itu perusahaan produksi produk apa? Boleh sebutkan contoh merek yang produksinya dan bagaimana perusahaan tersebut memperlakukan ke karyawannya untuk pengenalan bisnis HNI ke karyawannya. Siapa saja yang diarahkan langsung terjun bisnisnya, kemudian ketentuannya bagaimana dan apa tujuan dari perusahaan memperlakukan ini untuk para karyawan. Insya Allah. Monggo Masya bisa ya Allah. bisa disampaikan nanti bisa kita duplikasi di lembaga-lembaga yang mungkin ada ya di antara kita yang punya
lembaga untuk nantinya bisa diaplikasikan ke lembaga-lembaga tersebut gitu. Monggo Mbak Eka. Iya, Insya Allah pertanyaannya luar biasa banget. Jadi istilahnya pengantar terkait ini apa nama Agrofarm. Jadi Agrofarm salah satu perusahaan pupuk di Ponorogo gitu guys. Jadi Agrofarm sendiri mempunyai yayasan di bawahnya namanya ada Agrofarm Foundation ngaten nggih. Bergerak di bidang pendidikan formal dan non formal dan juga istilahnya ada mitra usahanya HNI. Salah satu yang apa namanya tercetusnya HNI dari beliau Bunda Trisna yang memiliki perusahaan Agrofarm. Jadi istilahnya pengen yang menggunakan istilahnya kita mitra usahanya HNI gitu dan cara memperlakukan ke karyawan dengan istilahnya ada sosialisasi yang ada di perusahaan dan istilahnya yang pakai itu juga HNI dipakai juga di karyawan dan juga dari pegawai-pegawainya Agrofarm Foundation sendiri gitu karena istilahnya memang motivasi terbesar istilahnya salah satunya adalah istilahnya ya ini adalah bentuk syiar kita terkait produk-produk herbal dan juga istilahnya ketika suatu perusahaan dipimpin oleh orang-orang muslim, orang-orang yang paham agama, jadi istilahnya kita karyawannya istilahnya ngikut dengan apa yang diinstruksikan gitu, istilahnya juga mengawali dari apa namanya adanya usaha HNI ini, jadi istilahnya kita perlahan memperkenalkan produk-produk HNI ini ke pegawai, ke karyawan dan lain sebagainya. Ngoten Mbak Aziza terkait sikap dari Agrofarm. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita punya dalam tanda kutip kekuasaan, punya kuasa ya, nah itu insya Allah bisa digunakan banget itu ya untuk bisa nanti lebih giat lagi mensiarkan produk halal HNI begitu. Oke, matur suwun sangat Mbak Eka. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak Eka? Oke, sami-sami saya menyampaikan terima kasih banyak kepada MC Team setelah memberikan kesempatan. Semoga produk HNI ini bisa menyebarluaskan termasuk di Ponorogo. Masya Allah. Barakallah Mbak Eka. Jazakumullah khairan atas semua testimoni yang sudah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah kagem panjenengan. Ya, tetap semangat. Ini Mbak Eka sekarang sudah di level apa kalau boleh tahu? Levelnya saya masih baru, belum terlalu ini gitu guys. Jadi Ya, masih anggota baru. Tuh baru aja udah semangat loh. Makin semangat nanti insya Allah semoga lebih apa namanya lebih diberikan kemudahan untuk cerita PCA dan sebagainya untuk nantinya bisa lebih Amin. meningkat untuk levelnya, nggih. Ya, Nggih, Masya Allah. Ya, barakallah Mbak Eka. Sekali lagi, jazakumullah khairan. Baik, Bapak dan Ibu MC Tim semuanya, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua bersama Mbak Susanti Nugraheni. Ada di sini. Halo Mbak Susanti. Sudah siap? Ya, siap. Masya Allah. Oke. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga, tetapi Masya Allah penghasilannya bisa jadi 2 kali UMR Solo. Masya Allah. Karena saya dari Solo. Ya. Nanti kita akan tahu bagaimana akan disampaikan beliau ilmu yang luar biasa, bagaimana kita menuliskan daftar nama. Kenapa toh hanya menuliskan daftar nama aja ada ilmunya ternyata gitu ya. Nanti akan kita simak bersama. Sudah siap Mbak Susanti? Siap. Mana ini? Ya, alhamdulillah. Itu apa itu depannya ya? Madu atau teh? Teh sentela atau madu? Ini Sentela sama madu multi. Masya Allah, sentela sama madu multi. Baik. Itu madu multi. Aduh, Masya Allah. Baik, terima kasih atas kehadirannya untuk Mbak Susanti. Semoga nanti ilmunya bisa tersampaikan dengan baik. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mbak Susanti Nugraheni. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat energi pagi. Pagi. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Untuk pembukaan saya ngikut sama Mbak Aziza saja nggih.
Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sustanti Nugraini, biasa disapa dengan panggilan Mbak Santi. Saya sebagai ibu rumah tangga yang hanya ngojek, ngantar anak sekolah, ya tiap hari nyuci, masak. Tapi alhamdulillah karena saya gabung di HNI, saya diberikan keilmuan bagaimana kita sebagai seorang perempuan, bagaimana kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kita tetap bisa beraktivitas, bisa bermanfaat buat mungkin saudara-saudara kita, lingkungan kita, mungkin dengan apa yang kita dapatkan di HNI ini bisa menjadi amal kita untuk menghadap Allah nanti. Oke, nanti kita akan sharing sedikit saja tentang bagaimana kita membangun pasar halal, yaitu dengan cara prospecting atau daftar nama. Mungkin teman-teman yang baru gabung di sini, seperti Mbak Eka tadi, mungkin apa sih Mbak pentingnya daftar nama? Nah, itu harus kita pahami kalau kita masuk di HNI. Karena apa? Karena dengan membuat daftar nama, itu bisa menggali potensi yang terpendam pada diri agen HNI, meningkatkan kepercayaan diri, membantu mengatur strategi. Nanti ke depannya saya di HNI itu harus ngapain? Kalau kita aja nggak punya daftar nama, otomatis ibaratnya kalau kita ke Surabaya, kalau saya mau ke tempatnya Bu Haja Nurul, tapi saya nggak tahu alamatnya, otomatis saya akan muter-muter ya. Nah, itu pentingnya daftar nama. Kita harus punya tujuan. Di HN itu kita ngapain? Atau hanya cuman ikut-ikutan temen. Nah, itu kita harus paham. Dan yang selanjutnya yaitu membantu Anda dalam menentukan skala prioritas. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana nanti saya cara mengundangnya? Nah, di sini panjenengan harus punya catatan ya. Ikatlah tali kuda dengan tali, ikatlah ilmu dengan pena. Karena ingatan kita sangat terbatas, jadi ya kita harus punya catatan. Saya sambil ngeteh dulu. Siap, monggo. Seger ya, insya Allah. Padahal tadi udah ngopi sama Nggak minum apa-apa, kopi dan teh. sama Harumi juga. Insya Allah. Sama Ya. apa lagi? Nanti lanjut. Nah, Apa lagi? alhamdulillah saya diamanahi Bu Ani, Pak Sujito dari tim BC juga untuk kita sharing-sharing pada pagi hari ini. Bagaimana toh cara menuliskan daftar nama? Oke, saya sudah pernah mengalami ini. Saya catat ya. Jadi daftar namanya di sini sudah ada. Jadi waktu saya gabung di HNI, siapa yang harus saya kenalkan? Nah, itu penting banget. Karena kalau kita nggak tahu, yes, wallahu a'lam lah, jalan apa enggak HNI-nya, karena kita nggak punya tujuan hidup ya. Jadi waktu menulis daftar nama itu jangan dipikir, oh saya nggak kenal ya sama orang itu, apa dia mau ya? Mungkin dia nggak cocok ya. Nah, kita jangan jadi paranormal, kita nggak boleh jadi dukun, nggih. Jadi apa yang terlintas di dalam pikiran kita, langsung kita tuliskan saja. Itu benar-benar terjadi pada diri saya, karena saya jarang keluar rumah ya dulu, beda dengan sekarang. Saya itu kemana-mana tukang ukur jalan, seperti Mbak Aziza. Nah, jadi dari daftar nama ini, saya waktu itu ya juga awalnya juga mikir, orang ini mau nggak ya saya kenalkan HNI. Nah, tapi karena saya alhamdulillah punya mindset siapa yang saya, meskipun saya belum kenal orangnya, cuma saya pikir, oh tukang bakso. Ternyata dari apa yang saya tulis itu saya doakan, ya Allah, semoga yang ada di tulisan ini suatu saat bisa menjadi tim saya
bisa menjadi mitra saya, bisa menjadi jalan saya sukses di HNI, mengenalkan produk-produk halal ke umat. Nah, itu alhamdulillah akhirnya juga ada yang Masya Allah ini sudah closing, saya kasih stabilo. Jadi nanti ke depannya yang belum ini saya kenalkan dengan apa? Kita harus punya nomor HP-nya, kontaknya. Contoh, dimulai dari mana, Mbak? Nah, kita punya keluarga kan? Punya ayah, punya ibu, kakak, adik, mungkin ipar juga. Sampaikan kepada mereka, Bapak, Ibu, saya sekarang sedang gabung di HNI. Saya ingin merintis bisnis di HNI. Jika saya ingin panjenengan bersama-sama saya untuk mengambil kesuksesan saya. Mungkin panjenengan punya saudara-saudara yang bisa saya kenalkan produk HNI. Nah, otomatis bapak kita, ibu kita dari keluarga besar mereka akan berikan nama-nama, nggih. Nah, kita tulis saja nama-nama itu. Setelah itu kita tanyakan lagi kepada bapak ibu kita, yang kelihatannya potensi itu yang mana, nggih, Pak, Ibu? Nah, kita datangin. Kita sampaikan kepada mereka. Seperti itu. Dari otomatis contoh ibu kita merekomendasikan dari bule ya. Oh, bule iki. Nah, ternyata kita silaturahim ke bule, ternyata bule memberikan nama lagi. Nah, itu otomatis banyak itu. Masya Allah. Nah, Berantai malahan. iya. Ya, sebenarnya mudah banget. Cuman kitanya aja kadang mungkin males ya. Alah, paling nggak mau. Nah, itu banyak terjadi. Kita sudah mutung nggih, sudah putus asa. Nah, kalau saya memang nggak apa-apa, pelan-pelan, tapi insya Allah kalau kita, ya selama ini selalu saya sampaikan, kalau HS, sopo sing tekun, bakal tekan. Nah, itu kita memang harus telaten, memang harus rajin dalam menyampaikan produk-produk HNI. Karena tujuan kita PJA tuh bukan closing ya teman-teman, tapi menghabiskan jatah gagal kita. Itu yang pertama. Yang kedua menambah jam terbang. Menambah jam terbang kita. Jadi kalau panjenengan mengenalkan produk HNI, jangan langsung mikir kok nggak closing, wis ini bukan anu ya, karakter saya deh. Wes aku tak jualan baju aja lah. Nah, seperti itu. Dan seperti itu. Dan yang ketiga adalah menambah daftar nama. Karena daftar nama ini sangat penting. Jadi kita memang harus benar-benar di sini mulai sekarang harus menata. Siapa yang harus kita kenalkan di HNI, saudara-saudara kita. Jalur pertama itu dari saudara kita. Dari saudara kita follow up. Mungkin saudara kita belum tertarik, mungkin ada yang mungkin 3 nama atau 10 nama yang direkomendasikan untuk saya datangi, saya kenalkan produk HNI. Dari situ otomatis mereka akan tertarik. Kalau tertarik, kita ketemu lagi sama yang saudara kita yang pertama, mungkin dari keluarga kita. Oh ya, Mbak Putri atau Bule. Nah, alhamdulillah karena nama yang jenengan rekomendasikan kemarin itu bagus. Nah, ini saya taruh di jalurin jenengan ya. Nah, kedepannya saya ingin kita benar-benar sukses bersama-sama di HNI. Sampaikan visi misinya HNI itu apa aja. Karena kalau orang nggak paham MLM, nah ya karena kalau kita nggak paham juga, akhirnya kita down ya, wes nggak usah wes, nggak jadilah di HNI. Nah, itu awal saya di HNI, Mbak MLM ya. Nah, tapi kalau saya nggak tahu ilmu cara menyampaikan, mungkin saya juga mundur, sudah nggak di HNI sampai sekarang. Tapi karena saya selalu mencari ilmu terus, dan HNI alhamdulillah memberikan 5 peluang S adalah smart, kita diajari pinter, hanya walaupun meski dari rumah seperti ini, nggih, online. Saya kapan hari baru ketemu Mbak Aziza di BC Magetan, ini sudah ketemu lagi, Masya Allah. Dan dari sini, langkah membuat daftar nama nanti, dan kan jenengan juga
harus menyertakan. Contoh ya dari mungkin keluarga dulu. Terus teman-teman SD, SMP, SMA, teman kerja. Nah, itu bisa jenengan tulis di daftar nama. Kalau sudah nanti kita kenalkan, kita follow up. Nah, kedepannya kita juga harus membina, jangan ditinggalkan. Karena ibaratnya kalau mitra itu adalah aset, kita lagi menanam pohon sawit, nggak mungkin kan dalam 1-2 bulan langsung panen, otomatis bertahun-tahun. Kadang pun kalau ditanam aja juga nggak tumbuh ya, meskipun sudah disiram, karena ada mungkin, Nah, itu. Masya Allah. Jadi kalau panjenengan menganggap remeh daftar nama itu adalah langkah awal dari kegagalan. Tapi kalau panjenengan yakin dari daftar nama ini, panjenengan doakan, insya Allah kesuksesan itu akan datang. Mungkin ada, saya dikasih waktu berapa nih Mbak? Halo Mbak Siza. masih mute sebentar. Ya, sampai jam 6.50 masih tak aja 7 menit. Monggo silakan. Masih ada lanjutan materi atau kita buka sesi tanya jawab? Monggo, monggo. Oh ya, baik. Monggo silakan, ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu semuanya. Bisa via chat atau langsung angkat tangan. Raise hand ya, monggo. Ya, saya mengawali bertanya ini, Pak. Masya Allah. Ya, memang dari kita kalau misalkan diminta kayak gitu, dalam artian sudah PCA, sudah nggak ada yang ini, nggak ada yang nyantol gitu. Kayaknya semuanya sudah semua gitu. Dan kita terbatas dengan pikiran-pikiran kita sendiri gitu loh, Mbak. Apa namanya? Koyone wis ra ono sing nggak ada yang harus kita PCA nih gitu. Padahal masih banyak sekali gitu. Itu apa namanya? Memberikan semangat untuk mitra seperti apa kalau panjenengan? Kalau selama ini ya, terkadang mitra-mitra saya aja nggih, mungkin ya pengalaman saya, Mbak, aku kok nggak iso ya ngomong kayak jenengan. Lah, itu kan bisa ngomong. Nah, jadi kita berikan persamaan dulu dengan mitra. Kalau mitra berdiri, kita ya ikut berdiri. Kalau mitra duduk, duduk. Kalau kita mitra lagi ngomong, kita jangan menggurui. Nggih. Kita dengarkan keluhan mereka. Nah, contoh sebenarnya mudah kok PCA. Kadang mungkin gini, Mbak, aku sih nek ngomong ke orang baru itu gimana tuh caranya? Nah, itu mungkin yang mungkin dikeluhkan teman-teman masih AB. Soalnya aku bingung. Masa aku langsung ngomong kilo beliau MHS ya jelas nggak mungkin. Nggih kan? Nah, jadi biasanya saya awali itu contoh kalau ya maklum lah saya kan ibu-ibu ya. Kadang kalau ke pasar belanja sambil ngantar sekolah lewat belanja itu. Nah, ini yang juga saya lihat di postingannya Bu Hajah Nurul sering ke pasar-pasar. Nah, jadi gini, nggak apa-apa ya saya kasih triknya. Jadi kalau saya ketemu mbah-mbah, saya bilang gini, salam dulu nggih. Assalamualaikum, pripun kabari Mbah? Nah, sehat Mbah? Alhamdulillah ya, kayaknya nggak pernah kena asam urat atau kolesterol. Nah, kita pancing dengan omongan seperti itu, otomatis si Mbah mesti ngendikan, jane iki ya lara lho Mbak. Ning wis tak tambani obat iki kok gak mari-mari. Nah, langsunglah masuk produk kita. Alhamdulillah Mbah, ini testimoni ibu saya sendiri atau mungkin saya sendiri atau anak sendiri pakai ini kok semakin sehat gitu. Nggak merasakan sakitnya pegel-pegel, bangun tidur, pegel-pegel. Panjenengan ngerawas ning ngeten niki napa mboten? Nah, dari omongan-omongan seperti ini, mungkin mereka, oh iya Mbak, terus regane piro? Nah, nyun sewu ya, saya bahasanya bahasa Jawa. Karena saya kebiasaan kalau ke orang itu nggih kromo. Ya, terkadang saya juga bahasa Indonesia, tapi karena yang saya temui kebanyakan usia di atas saya lebih harus mempunyai adab kepada beliau-beliau nggih. Jadi karena dari situ
nanti mereka akan tahu, oh ada minyak seperti ini toh, kok larang nah otomatis yang kita kenalkan bilang seperti itu. Kalau kita nggak punya ilmunya, loh masa Mbah larang? Nah, sebenarnya ini murah banget. Contoh, kalau penyenengan nanti kena herpes, belum nanti salepnya. Kalau panjenengan nanti kena minyak panas, air panas, belum nanti ASI. Nah, itu. Terus kalau panjenengan pusing, belum nanti koyo apa. Nah, itu kan coba kalau dikumpulkan berapa, Mbak? Tapi ini satu bisa untuk semua, apalagi yang sekarang lagi viral itu untuk PMK nggih. Nah, bisa untuk segala macam. Akhirnya mereka berpikir, "Oh iya ya, satu produk bisa untuk segala macam." Akhirnya membeli. Nah, sebenarnya mudah banget. Tinggal kita tuh pinter-pinter dalam mengolah, "Oh, saya ketemu si ibu ini, nanti saya ketemu cara ngomongnya seperti ini." Kalau tapi nanti saya ketemu anak-anak, ya nggak mungkin saya bilangin tentang kolesterol. Nah, jadi mungkin panas atau sering capek karena sering berlarian. Kalau malam dibalurin ini ya Ibu. Nah, kita ngomongnya pelan-pelan tapi insya Allah masuk. Mungkin ada yang lain? Nah, banyak ini ternyata Masya Allah tertarik dengan apa yang disampaikan Mbak Santi. Karena apa namanya aplikatif nih ya, mudah untuk diduplikasi. Iya, kedap. Saya bacakan nih, mohon izin membacakan. Yang pertama tadi, oh ini dari Bunda Sri Bandia. Bunda Santi, cara nerangkannya gampang diterima, makasih banget ilmunya Bun. Dan testimoninya juga bagus banget, bisa ditiru, Masya Allah. Kemudian ini dari Mbak Siti Fatrin, LED kita. Tips dong Bun agar konsisten menuliskan daftar nama. Oke, silakan monggo dijawab dulu. Konsisten. Kalau konsisten ya memang kita kembali ke mindset lagi, kembali ke laptopnya ya kan. Semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi yang menentukan bukan saya ya. Kalau sukses jangan tergantung mentor itu. Saya juga nggak tergantung Bu Ani, Pak Jito, LED saya, Bu Ningrum, karena apa? Mereka sudah memfasilitasi, kita tinggal mau apa enggak, gitu loh. Jadi kalau kita nggak sukses, jangan salahkan mentor loh, kita ajanya males-males, gitu. Diundang HS nggak. Nah itu kita kembali ke diri kita sendiri. Jimmy Hotel. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Santi. Ya, saya panggil Mbak nggak apa-apa ya? Padahal sudah bunda-bunda nih, karena masih kelihatan ini kok muda sekali kok. Ya baik, lanjut ke Bu Hajah Nurul Awali. Sip, alhamdulillah Mbak Santi. Terima kasih triknya. Saya juga boso kalau ketemu yang lebih sepuh. Nah, kalau di Jawa memang boso itu jadi ini ya, jadi adab yang luar biasa. Kemudian ada lanjutan pertanyaan, Mbak, kalau ketemu orang muda pripun? kalau ketemu orang sepuh, kita pakai boso Jawa kromo inggil gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak muda gimana kalau Mbak Santi? Monggo. Kalau anak muda ya, memang kebanyakan saya itu karena emak-emak rempong, tiap hari cuma ngantar sekolah, ketemunya juga emak-emak. Kita nggak boleh gaptek juga ya kalau ketemu anak-anak muda. Jadi biasanya saya lihat dulu. Oh, anak ini kayaknya masalah jerawat. Nah, Mbak cantik. Nah, kita harus mungkin menyanjung-nyanjung mereka. Modus dalam kebaikan. Tapi ya, Mbak cantik, lebih cantik lagi lah. Kalau panjenengan itu kayaknya pakai yang alami. Nanti kalau yang instan kan ya nanti kedepannya gimana. Jadi kita seperti teman kalau dengan anak-anak muda. Oh iya Mbak, aku biasanya jerawat ini. Biasanya kenapa ya? Nah, masuklah tibu nabawi juga. Nah, biasanya usus kotor. Ayo suka makannya apa? Nah, itu kita sampaikan. Mbaknya nek ngomong kok enak contoh nggih.
aku pengen deh Mbak, tapi ini loh untuk masalah wajah. Nah, boleh kita kenalkan MHS dulu Ya, untuk kepada dengan jerawatnya ya. terus nanti kita geser-geser ke skincare. Skincare HNI yang sekarang lagi viral itu ya. Nah, itu pelan-pelan, tapi Mbak, contoh sih nek panjenengan biasanya beli ke toko kosmetik, jenengan kan apa dapat cashback? Ya ndak, kan cuman hilang duitnya kan. Nah, dari situ kita arahkan, kita ajak hijrah. Kita ajak hijrah ke produk HNI. Nah, itu pelan-pelan terus kita bukakan akunnya nanti bulan depan. Alhamdulillah Mbak, ini sudah punya tabungan loh ya. Dari pembelian kosmetik kemarin, coba kalau di supermarket yang lain. Itu saya lakukan. Memang harus telaten sampai sekarang. Jadi ya seperti itulah kalau untuk anak-anak muda biasanya memang harus pelan. Kalau kita langsung ngajak bisnis mereka kadang nggak mau, kadang gengsi ya. Masih muda pokoknya Kadang masih punya uang dari orang tua itu udah. beda dengan Mbak Azizah ya, Masya Allah. Masih muda, luar biasa. Saya suka semangatnya. Nggih, matur suwun untuk jawabannya Mbak Santi. Masih ada pertanyaan lagi, Masya Allah. Sudah nggih, pertanyaan dicukupkan. Kita jawab yang ada di chat saja karena waktunya juga tinggal berapa ini? Tinggal 7 menit, Masya Allah. Nggih, lanjut dulu. Tadi Mbak Santi sempat ini nggih, orang yang bilang ini MLM toh Mbak. Nah, kita juga bisa jadi ini nggih, down terus kemudian mundur teratur gitu. Nah, tipsnya Mbak Santi kalau misalkan apa namanya orang-orang tuh belum apa namanya ketika MLM itu sudah menjadi momok sendiri seperti apa jenengan sampaikannya. Oke. Sebenarnya saya gabung di HN itu juga nggak tahu HN itu MLM atau bukan. Saya nggak, terus terang, saya nggak paham MLM itu apa. Qadarullah, saya ikut acara Dr. Mawardi di Semarang. Waktu itu saya pulang dari Factory Tour. Allah, Dari situ saya paham, oh HN itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman di sini nanti menemui mungkin agen baru Mbak, LMM ya. Nah itu saya alami benar. Saya silaturahim, dibukakan pintu, Mbak MLM ya, wes mending pulang wae. Nah, saya waktu itu cuman astagfirullahaladzim. Coba saya berpikir, coba kalau mitra saya nggak punya ilmu seperti ini nanti mereka mesti mundur dari HNI. Kita sebagai mentor harus mempunyai ilmu ini. Jadi gini, MLM ya Mbak? Iya. Bilang aja iya. Harus pede ya Mbak ya. Iya. Lah, kita sudah dinaungi Dewan Syariah HNI. Kalau mereka belum percaya, kita sampaikan bisnis itu nggak bisa dimulai kalau dengan networking itu besar. Beda dengan kalau kita nggak punya modal. Karena yang sekarang pebisnis itu kebanyakan yang punya modal gede, nggih. Nah itu kalau kita nyun sewu masyarakat menengah ke bawah nggak mungkin bisa membangun sebuah bisnis kalau kita nggak punya modal besar. Nah HNI ini salah satu cara kita bisa menjadi pebisnis hanya dengan cerita-cerita, ya kan? Hanya dengan menambah daftar nama, kita rekrut, kita bina, akhirnya omset kita besar. Nah dari situ nanti kebanyakan orang kan berpikir MLM itu haram. Haramnya dari mana? Nah, kita harus paham itu. Jadi kalau panjenengan nanti ketemu orang, Mbak MLM, iya. Saya selalu bilang, iya, tapi kita syariah. Terus nanti ditanya, Mbak, keuntungannya dari mana? Nanti pasti jenengan dapat keuntungan ya. Karena sudah merekrut. Mohon maaf, di HNI kita diharamkan dalam merekrut itu mendapatkan bonus. Itu tidak boleh. Beda mungkin jenengan mendapatkan MLM yang lain, gabung harus berapa ratus ribu, mungkin ada yang saya sebenarnya juga nggak paham cerita dari teman-teman aja yang pernah gabung di MLM. Tapi
HNI tidak seperti itu. Lawang jenengan aja di sini tidak disuruh membeli produk yang banyak, Bu, tapi hanya sesuai kebutuhan. Kalau jenengan 1 bulan butuhnya hanya 1 pasta gigi ya enggak apa-apa. Masya Allah. Siap. Terus kalau bulan ini jenengan beli, bulan besok jenengan nggak beli karena nggak punya uang ya untuk biaya anak sekolah, itu nggak apa-apa. Bonus jenengan itu tidak akan hilang, masih diakumulasi sama perusahaan. Mudah bukan? Kan di sini jenengan nggak dituntut untuk tupo, untuk belanja banyak, hanya hijrah produk. Nah, itu aja. Oh, Masya Allah. Sudah gitu aja ya, kayaknya menjelang jam 7 deh. Iya, menjelang jam 7, tapi ini masih ada. Sebentar, guys. Sebentar. Insya Allah. Tadi bagaimana ini dari Riau, walaupun pakai bahasa Jawa, tapi mudah dimengerti, Masya Allah. Kemudian dari Bu Yan, bagaimana cara ngopeni mitra yang mulai kendur karena kendur semangatnya untuk pakai dan HS menurut versi Mbak Santi. Oh, saya. Cara Menyemangati mitra ceritanya. Dengan cara silaturahim. Itu saya lakukan satu persatu. Jadi kita buka AVO. Mungkin yang ada di Zoom ini mitra saya dari Jogja, namanya Mbak Asi. Beliau itu saya temukan di AVO. Nah, saya juga nggak begitu mengenal siapa dia. Saya lihat ada poinnya, saya telepon dari suaranya. Oh, Mbak ini kayaknya karakternya seperti ini. Padahal saya belum ketemu. Saya bimbing lewat online. Saya video call, oh Mbak kenalkan, dari seperti ini akhirnya saling mengenal. Saya sampaikan HN itu apa. Nah, mungkin mitra-mitra kita yang mungkin bukan kesalahan mereka, kita kurang ngopeni mungkin. Kita sudah mentang-mentang sudah bonus tinggi, wes aku tak sing mau-mau aja, jangan. Karena AVO, mitra-mitra di dalam AVO kita itu bukan kebetulan. Mereka tuh adalah, saya pun masih sampai sekarang masih belajar untuk istiqomah juga dalam ngopeni mitra yang kemarin, alhamdulillah kemarin silaturahim ke mitra yang AVO-nya masih 0. Masih 0 itu saya sampaikan HN itu seperti apa, alhamdulillah beli produknya. Nah, dari cara seperti itu nanti akhirnya mereka akan kembali ke kita karena kita merasa ngopeni mereka. Jadi jangan sampai nanti mitranya diambil orang lain. Mungkin karena itu kita nggak membina mitra. Jadi jangan salahkan orang lain kalau mitranya gabung ke orang lain. Mungkin kita introspeksi diri kita sendiri, kita sudah memberikan yang terbaik atau belum kepada mereka. Itu saja mungkin. Iya, meneruskan sangat Mbak Santi, Masya Allah sekali. Biasanya kan kalau kita itu lihat di AVO gitu, itu langsung melirik angka ketika, oh ini ada angka yang muncul gitu ya, yang 00 itu kita abaikan biasanya, Pak. Padahal itu juga memang apa namanya tugas kita untuk nantinya bisa silaturahim, kemudian memberikan penjelasan kepada beliau. Bisa jadi beliaunya juga nggak kurang paham dan kurang memperhatikan gitu ya Mbak Santi ya. Ya. Nah, siap. Ya, Mbak. Kalau dari silaturahim, mungkin ya, kalau kita nggak silaturahim, kita nggak tahu keinginan mitra itu apa. Contoh, sebenarnya mitra itu pengen, butuh produk, tapi karena kita nggak pernah ke sana, contoh ya silaturahim, akhirnya ya lah kan gitu. Akhirnya dia membeli produk yang mungkin nggak jelas hal haramnya, mohon maaf. Nah, tapi kalau kita silaturahim, kita datangi mereka, kita sampaikan, walah Mbak, jadi saya tuh pengen beli produk ini. Coba kalau jenengan nggak seperti yang sering mungkin mentor kita Bu Ani, Pak Sucito yang akhir-akhir ini sering silaturahim, saya menduplikasi cara beliau itu, alhamdulillah dari jalur-jalur saya yang saya nggak pernah ketemu, akhirnya ketemu. Kemarin saya cerita ada dokter dalam sekali order 20 botol. Nah, itu
Kalau kita nggak silaturahim, kita tahu dari mana, gitu. Masya Allah, nggih, berkah silaturahim, Masya Allah, mantap sekali, nggih. Karena sebenarnya bisnis kita itu bisnis silaturahim. Nah, kalau saya pikir, nggih, kita ketemu cerita-cerita ya nggak cerita HNI terus lah. Kita cerita mungkin dia punya masalah dengan kesehatan, kita memberikan solusi. Nah, dari solusi itu otomatis nanti Allah akan datangkan rezeki yang berlimpah untuk kita. Masya Allah, mantap. Mohon izin ya, karena sudah jam 7:02, ini satu pertanyaan satu tok aja Mbak, satu pertanyaan, dan mungkin nanti bisa menjadi penutup pertanyaan dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Ini Mbak, untuk menghilangkan nervous ngomong di hadapan orang banyak, Mbak, tipsnya bagaimana gitu? Monggo silakan singkat saja Mbak Santi. Mungkin itu salah satu pertanyaan dari mitra saya, mungkin juga ya. Nah, kebanyakan teman-teman kalau mengadakan HS itu disuruh mentor, suruh dampingin terus. Padahal ini bisnis kita loh ya, bukan bisnis mentor. Jadi kalau kita nggak ada greget untuk maju, yes, wassalam. Jadi kalau kita ketemu calon mitra baru, kita senyum. Assalamualaikum Ibu, pripun kabare. Nah, itu jangan kita ini ya, senyum itu yang utama. Karena kalau kita aja masuk ke dalam rumah terus di situ ada ibu-ibu lagi ngumpul kok wajahnya cemberut. Ki Mbak iki lho wong arep ngenalne produk kok cemberut ae. Otomatis kan kita nggak jadi dibeli ya produk kita nggih. Nah, senyum. Terus itu waktu saya alami sendiri, saya harus HS sendiri tanpa didampingi mentor. Karena saya merasa kalau kita sudah dikasih keilmuan sama mentor, ya wes kita mentor terus ya kita nggak sukses. Itu pikiran saya waktu itu. Jadi waktu itu saya HS di tempat mitra. Masjid. Nah, saya sampai heran, Masya Allah. Yang saya omongkan apa ya? Nah, karena saya taunya hanya metode diagnosa telapak tangan, ya saya sampaikan itu aja. Terus dalam pikiran saya, paling Mbak Mbak juga nggak paham. Nah, itu saya menghilangkan nervous saya dulu. Paling nggak paham. Nah, ternyata awalnya tuh yang datang 11, saya cerita, mereka pulang semua, saya pengen nangis ya Allah, saya HS kok nggak ada yang gabung. Ternyata selang 5 menit mereka kembali lagi, malah bawa 1 orang, jadi 12 orang. 12 itu semua akhirnya gabung. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kita tinggalkan semua, kuateke gini, jangan-jangan gini, kita tinggalkan seperti itu, karena itu sebenarnya doa kita. Kita santai seperti kita ngobrol aja, "Mbak gimana nih? Kayaknya Mbaknya kurang cairan ya?" Bukan kurang air. Nah, kurang cairan ya, Mbak. Nah, sana sering pegel-pegel kalau bangun tidur. Nah, sampaikan saja, kita ngomong seperti kita ngobrol bukan HS, ngobrol biasa. Sebenarnya itu hilangkan oh, cukup nggih. Mbak Santi, Masya Allah, sampai 7:05, semangat. Ya baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Mbak Susanti Nugraini yang sudah menyampaikan ilmu luar biasanya kepada kita semuanya. Gampang banget untuk diduplikasi meskipun pakai bahasa Jawa, yang luar pun juga alhamdulillah paham gitu ya. Baik. Saatnya kita sampaikan sertifikat ya kepada dua pembicara kita. Yang pertama untuk Mbak Eka, monggo silakan. Untuk Mbak Panitia, Mbak Admin, monggo silakan bisa disampaikan untuk sertifikatnya. Baik, kita tunggu dulu ya. Apakah sudah muncul? Halo, halo. Alhamdulillah sudah
muncul Mbak Erna Ekawati. Nah, atas partisipasi sebagai pembicara Zoom semangat energi pagi hari ini ya. Jazakumullah khairan untuk Mbak Erna Ekawati. Nanti untuk filenya bisa minta kepada Mbak admin. Insya Allah itu nanti bisa di print, kemudian untuk kenang-kenangan untuk penyemangat kita gitu ya, ditempelkan di kamar atau di kamar tamu. Kemudian yang kedua sertifikatnya untuk Mbak Susanti Nugraheni. Sebentar, belum muncul ini ya. Oke, sambil menunggu sertifikat, mungkin Mbak Cito ada yang mau disampaikan untuk informasi-informasi yang mungkin bisa nanti kita jadikan, kita jadwalkan seperti itu. Enggak, Mbak. Cukup. Oh, cukup. Oke, baik. Sebentar, kita nunggu dulu untuk sertifikatnya. Nah, sudah muncul ya. Mbak Susanti Nugraheni, barakallah, jazakumullah khairan katsiran untuk ilmunya. Sebenarnya masih banyak sekali yang mau kita diskusikan, tetapi ternyata waktunya sudah habis, malah ini lebih 8 menit. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada dua pembicara kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Semoga menjadi jariah bagi beliau berdua dan semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan semangat untuk selalu mensyiarkan produk HNI begitu. Baiklah, tiba saatnya kita tutup untuk acara pada pagi hari ini. Ya, besok Kamis masih ada SEP dan kemudian nanti malamnya ada HS malam ya bersama dosen tamu insya Allah, maka kita jadwalkan untuk nantinya bisa hadir bareng-bareng begitu. Terima kasih untuk hari ini, pagi hari ini, selamat beraktivitas kembali. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Mohon maaf kalau saya pribadi sebagai MC ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aziza, Mbak Santi, terima kasih Mbak Eka, terima kasih Pak Cito, Bu Ani. Pak Cito, Bu Ani.